Oke. Mohon izin Bapak melanjutkan. Baik anak-anak, kalian akan melanjutkan menguji JAT dengan pH universal, di mana JAT-JAT-nya sudah tersedia. Baik, siapa yang akan menguji dari awal? Dinda, silakan. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut sama Dinda. Salut. Jadi anak, ternyata Dinda sudah membuktikan bahwa jeruk nipis, ini kan ada di kehidupan kalian ya, memiliki pH kurang dari 7 sehingga dia termasuk. Siapa lagi? Yang atau Silmi, kenapa? Ya, baik. Yang termasuk asam pH-nya itu kurang dari 7 ya, Bu? Iya. Nah, kita buktikan. Benar tidak zat asam yang ada di sini itu kurang dari 7. Siapa yang ingin membuktikan lebih lanjut? Oke, silakan Nafisa. Baik, di sini saya akan membuktikan bahan yang kita gunakan sehari-hari untuk memasak, yaitu air cuka. Apakah kandungan air cuka termasuk zat asam atau bukan? Di sini dapat terlihat bahwa pH dari air cuka adalah 2, di mana zat asam pH-nya yaitu kurang dari 7. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut. Mana? Salut.
Oke, ada lagi yang ingin membuktikan bahwa di sini ada zat yang bersifat asam? Saya, Bu. Oke, silakan Cantika. Jadi di sini yang saya ketahui zat asam itu adalah kopi. Sebelum itu secara kimia asam adalah ion yang melepaskan hidrogen. Nah, kita buktikan ya di sini. Di sini terbukti teman-teman bahwa kopi memasuki zat asam, yaitu kurang dari 7. Oke, kasih tepuk salut. Aku salut. Sama Cantika. salut. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan kaitannya dengan kopi, ya? Mungkin, ya, Novel, kenapa? Ya. Nah itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kenapa? Lanjut. Kalau orang sakit, gitu ya. nggak Anak-anak boleh kita banyak sudah minum tadi kopi. mencari tahu berbagai bentuk bulan, gitu ya. Ada bulan sabit, purnama dan setengah bulan. Nah, sekarang siapa yang mau membuktikan bagaimana terjadinya perbedaan bentuk bulan ini? Siapa yang mau bantu Bapak? Oke, coba. Dela, silakan masuk. Bersiap. Siap. Memberi salam. Mohon izin Bapak, kami lanjutkan. Baik, Dela, tepuk tangan untuk Dela. Nah, Dela bantu Bapak untuk membuktikan perubahan bentuk bulan ini disebabkan oleh apa? Silakan Dela, melalui lab maya yang ada di ruang murid. Jadi saya ingin menjelaskan untuk bulan itu yang pertama ada di bulan baru. Jadi di sini bulan tidak terlihat ya teman-teman. Lalu yang kedua ada di bulan sabit, yaitu bulan sabit awal. Terlihat bahwa bulan sabit awal seperti misal di sini ada cahaya sedikit. Nah, mulai kelihatan. Oke, Ya. lanjut. Lalu di sini ada warna-warna, keterangan warna. Jadi warna putih itu bagian terang yang tampak dari bumi. Sementara bagian kuning, bagian terang tidak tampak dari bumi. Dan yang gelap itu yang sama sekali tidak terlihat. Kita Oke, lanjut. kita lanjut. Yang kedua ada di bulan Perbani awal. Jadi di sini bulan sudah terlihat ya setengahnya, ada warnanya nih. Aku tunjukin. Di sini bulan Perbani awal sudah tampak setengah, terlihat dari bulannya. Oke. Ya. Nah, sekarang coba Dela tunjukkan ke bulan purnama. Tadi setengah, Jadi, apa yang terjadi di bulan Kita purnama? bulan purnama, di sini ada terlihat semua ya teman-teman. Oke. Nah ini terjadi karena sinar matahari Ya. yang menyinari area bulan di sebelah kiri. Jadi pada saat waktu malam, bulan akan menyinari bumi di bagian sini. Oke, kita berikan tepuk salut untuk Dela. Tepuk salut. Aku salut. Sama Dela. Salut. Oke, boleh tutup Dela. Baik anak-anak, menarik sekali bulan purnama. Bulan purnama indah? Indah. Oke. Siapa yang tahu kaitannya antara keindahan bulan purnama dengan fenomena alam lainnya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, Alexa. Apa Alexa? Pasang air laut. Oke, betul. Bapak mau tanya nih. Kira-kira pekerjaan apa yang berhubungan dengan laut? Coba. Nelayan, betul. Oke. Anak-anak, jadi ketika bulan purnama ini sebagai tanda tadi seperti yang kata Alexa sampaikan, tanda sedang terjadinya pasang laut. Oke, kita bayangkan lagi, Bapak mau mancing kalian. Kita akan seolah-olah adalah seorang nelayan. Ketika kalian menjadi seorang nelayan, bulan purnama cukup indah, kata Alexa, pasang air laut. Kalian berani nggak berlayar untuk menangkap ikan? Tidak. Oke. Kenapa? Coba, ada yang tahu kenapa? Oke, Farah. Karena potensi besar ombak itu dapat membahayakan nyawa oleh nelayan. Benar sekali, tepuk tangan untuk Farah. Betul anak-anak. Jadi karena air pasang, potensi ombak itu begitu besar dan membahayakan kita sebagai seorang nelayan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, selain kita tadi tentang pasang air laut gitu ya.
Bapak di sini. Terima kasih banyak Bapak. Saya dari Depok Bapak. Depok. Iya. Berapa tahun? Mengajar dari tahun 2014 Bapak. Honor sempat ke pelosok 2 tahun Bapak. SN3T. Lulusan mana kan? Saya lulusan UHAMKA Bapak. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini kelas berapa? Ini kelas 9B Bapak. Ini kita. Ya Talia. Dari anak-anak, Masya Allah. Pak Menteri, Pak Menteri. Lulus 2015 ya Pak. Iya Bapak. Bersiap. Siap. Memberi salam. Terima kasih banyak Bapak. Belajar yang baik semuanya. Sama siapa Pak? Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto tiba di ruangan acara.
Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Selamat datang dalam acara digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Bapak Ibu hadirin, pembelajaran dengan menggunakan PID atau Papan Interaktif Digital selaras dengan Asta Cita keempat Kabinet Merah Putih, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan mewujudkan pendidikan bermutu serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Direktur Pendidikan Usia Dini, Bapak Suparto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'ammahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Sami'u ya Mujibu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengasihi, kami berterima kasih atas nikmat-Mu yang melimpah. Kami berterima kasih kepadamu atas hadirnya pemimpin yang mencintai kami dan kami mencintai beliau. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu sekecil apapun itu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memberi, sinarilah kami dengan cahaya-Mu, penuhilah relung kalbu kami dengan ilmu-Mu, bimbinglah kami menuju jalan lurus-Mu, jadikanlah kami bagian dari orang-orang yang ikhlas membangun negeri ini. Berilah kami kekuatan dan kemudahan
untuk memajukan Indonesia yang kami cintai. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi muda kami. Jadikanlah mereka generasi yang berakhlak karimah dan berprestasi. Generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya. Generasi yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin hebat negeri ini. Generasi yang akan mengantarkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri indah yang bertabur cintamu ya Allah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatana min ahli al-fahmi wal hikmati wal akhlaqir rafi'ah. Wasrif anhumul jahla wad dha'fa. Waftah lahum abwaban najah wa raf'ati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami sebagai generasi yang memiliki kecerdasan, intelektualitas dan karakter unggul. Jauhkanlah mereka dari kebodohan dan kelemahan, dan bukakan bagi mereka pintu-pintu kesuksesan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Allahumma hdi warham qadatana wa wulata umurina. Allahumma barik fi juhudihim wa sahih niyatihim waj'alhum qadatan salihina mukhlisin yansuruna al-ilma wa yad'amuna al-muallimina wat-tulaba. Allahumma ij'alhum miftahan lil-khair mighlaqan lish-sharr waqdi 'ala aydihim hawaij al-'ibad wanshur fi hukmihim al-'adla wa rahmah. Ya Allah, berilah petunjuk dan kasih sayang-Mu kepada pemimpin kami dan para pemangku kepentingan kami yang telah bekerja untuk kemajuan negeri ini. Ya Allah, berkahilah usaha mereka, luruskan niat mereka, dan jadikan mereka sebagai pemimpin yang saleh, ikhlas, membela ilmu, serta mengasihi para guru dan para muridnya. Ya Allah, jadikan mereka pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Tunaikan melalui tangan mereka hajat para hamba-Mu, dan hadirkanlah melalui mereka keadilan serta cinta dan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, laporan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia dan kita muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati sejawat anggota Kabinet Merah Putih, bersama kita Bapak Menko PMK, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Ibu Menkom DG, Bapak Kepala KSP, Bapak Gubernur Jawa Barat, kemudian Bapak Kepala Komunikasi Presiden, dan juga Komisi 10, hadir 3 orang pimpinan dan ketua dan 2 wakil ketua. Sejawat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para pejabat tinggi dan madya, para tamu undangan, dan kepala sekolah SMP Negeri 4 Bekasi, dan seluruh jajaran Dewan Guru, juga para guru dan murid
di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang menganugerahkan nikmat, rahmat dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri peluncuran dan peresmian digitalisasi pembelajaran sebagai realisasi program prioritas Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Yang mulia Bapak Presiden, izin kami melaporkan bahwa program digitalisasi pembelajaran yang diluncurkan pada hari ini merupakan pemenuhan janji Bapak Presiden pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024 dan pelaksanaan Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran dan Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Program digitalisasi pembelajaran terdiri atas pertama, pembagian interaktif flat panel atau panel interaktif, penyediaan laptop, penyediaan materi pembelajaran, dan pelatihan guru. Program ini mulai dilaksanakan pada 15 Agustus tahun 2025 untuk 288.865 sekolah dan PKBM. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, belajar dengan gembira, penuh semangat, dan capaian pembelajaran terus meningkat. Ini semua adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan Bapak Presiden melalui digitalisasi pembelajaran dan pembagian IFP yang hari ini Bapak hadir secara langsung untuk meluncurkannya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas komitmen dan dukungan program yang luar biasa. Bapak Mensesnek, Bapak Seskap, dan jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan sangat baik. Terima kasih kepada Kementerian Dikdasmen, khususnya Dirjen PAUD Dikdasmen dan Vokasi serta seluruh jajaran yang telah bekerja siang dan malam untuk dapat menyukseskan program Bapak Presiden ini. Terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra, Dinas Pendidikan, UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di seluruh Indonesia, dan para relawan serta pejuang digital atas dedikasinya menyukseskan program digitalisasi pembelajaran menuju Indonesia cerdas dan generasi emas 2045. Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan informasi, kami memilih SMP Negeri 4 Kota Bekasi ini karena SMP ini adalah satuan pendidikan yang telah merasakan dan menikmati semua program unggulan Bapak Presiden. Ruang kelas yang Bapak kunjungi tadi adalah ruang kelas baru yang dibantu dana revitalisasi dan juga toilet 5 pintu yang setiap toilet ada akses untuk penyandang anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah ini juga sudah menjadi pelaksana MPG dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang keracunan sama sekali. Sekolah ini juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis oleh Bapak Menteri Kesehatan dan juga para gurunya sudah menerima insentif
kenaikan tunjangan dari Bapak Presiden, dan insentif untuk para guru honorer. Itulah mengapa kami memilih SMP Negeri 4 Bekasi ini, dan kami informasikan Pak Presiden, Ibu Kepala Sekolah harusnya berangkat umroh. Tetapi karena menghormati acara ini, beliau menunda keberangkatannya. Kami tidak tahu apakah biayanya hangus atau tidak. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh jajaran di SMP Negeri 4 Kota Bekasi ini. Bapak Presiden, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk meluncurkan program digitalisasi pembelajaran, memberikan arahan dan pesan untuk anak Indonesia. Izinkan saya mengakhiri dengan membaca 2 pantun. Oh, anak-anak sudah semangat itu. Padahal pantunnya belum tentu cakep. Pantunnya dari Bekasi menuju Klaten. Membeli baju, blangkon, dan tas. Digitalisasi program yang keren. Kok nggak cakep sih? Digitalisasi program yang keren, pendidikan maju, Indonesia cerdas. Pantun yang kedua untuk Pak Presiden. Jalan-jalan ke Purwokerto. Jangan lupa nikmati mendoan. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, pendidikan Indonesia hebat dan berkemajuan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan selama kami menyiapkan acara ini, dan kami mohon dengan hormat sekali lagi kepada Bapak Presiden untuk berkenan meresmikan program digitalisasi pembelajaran, memberikan arahan sekaligus pesan untuk anak-anak Indonesia yang hari ini Bapak Presiden mengikuti acara ini dari 38 provinsi di Indonesia, dan semua 38 provinsi sudah menerima IFP yang 75% tadi. Mudah-mudahan sampai 17 Desember nanti semua IFP sudah diterima untuk tahun yang pertama, dan mudah-mudahan ada lagi untuk tahun yang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan tahun pertama sebagai momentum penting untuk memulai pelaksanaan kebijakan prioritas Presiden di bidang pendidikan. Dan tempat berlangsungnya acara hari ini, SMP Negeri 4 Kota Bekasi adalah salah satu sekolah penerima manfaat dari program prioritas Presiden. Apa saja manfaat tersebut? Marilah kita simak video berikut ini. SMP Negeri 4 Kota Bekasi adalah salah satu sekolah penerima manfaat dari program prioritas Presiden. Yang pertama adalah program makan bergizi gratis. Asupan gizi dan nutrisi siswa dan siswi SMP 4 Kota Bekasi telah terpenuhi dengan makanan bergizi setiap harinya, sehingga kita harapkan para siswa dan siswi dapat belajar dengan lebih optimal dan tumbuh menjadi generasi yang pintar. Selanjutnya, di SMP 4 Kota Bekasi juga telah dilaksanakan program revitalisasi bangunan yang meliputi pembangunan baru serta perbaikan berbagai ruang kelas. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman, sehingga dapat semakin menunjang kegiatan belajar mengajar. Serta yang tidak kalah penting adalah revitalisasi bangunan toilet sekolah. Toilet yang bersih dan layak di sekolah tentunya akan mendukung kesehatan siswa dan siswi sehingga mereka dapat belajar dengan lebih nyaman. Berikutnya yang juga sudah berjalan adalah program cek kesehatan gratis. Program ini berperan penting dalam menjaga kondisi fisik para siswa yang berdampak langsung pada prestasi belajar.
Dan kini, hadirnya papan interaktif digital atau PID di sekolah merupakan langkah nyata dalam membangun digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Untuk itu, marilah kita simak video berikut. Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama lagi, saya akan menempatkan televisi yang cukup canggih di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebanyak 288.865 satuan pendidikan akan mendapatkan perangkat digitalisasi pembelajaran. Dan sudah lebih dari 215 ribuan perangkat telah dikirim dan diterima oleh sekolah seluruh Indonesia, berupa papan interaktif digital, laptop, bahan ajar digital, hingga penunjang listrik dan jaringan. Papan interaktif digital atau interactive flat panel bukan sekedar layar, ia menghidupkan ruang kelas. Dari layar televisi yang ini, kita akan siarkan pelajaran-pelajaran, semua ilmu yang diperlukan, sehingga tidak ada sekolah yang di daerah terpencil, tidak ada sekolah di mana gurunya kurang, yang tidak bisa menerima pelajaran yang terbaik untuk seluruh anak-anaknya. Saya sangat bahagia ketika melihat murid bahagia menggunakan IFP. Kalau kita pancing, bagaimana yang ada? Senang. Hari kemarin cuma bisa nulis pakai spidol, tapi sekarang bisa nulis pakai tangan di TV cantik atau kita sebut dengan interaktif flat panel. Rumah pendidikan menjadi pusat konten ajar digital. Guru dapat memilih modul, berbagai sumber belajar, dan menghadirkan pembelajaran yang aktif dan bermakna. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dan dengan adanya smart classroom, anak-anak dapat belajar dengan lebih menyenangkan, belajar dengan lebih bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi generasi Indonesia yang hebat. Digitalisasi pembelajaran bukan lagi mimpi, tapi langkah nyata untuk seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada. 1 tahun berdampak, 1 langkah menuju pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Kami sangat senang